Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 19 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman yang kekal bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita kami semua, agar kami menjadi satu sama seperti Bapa dan Anak satu, yaitu dalam roh, hati, dan karakter. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Firman yang Kekal. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 18 ayat 37 yang berbunyi, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Kristus adalah guru terhebat yang pernah dikenal dunia. Dia datang ke bumi ini untuk menyebarkan pancaran terang kebenaran, agar umat manusia dapat memperoleh kelayakan untuk sorga. Untuk tujuan inilah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Dia datang untuk menyatakan karakter Bapa, agar manusia dapat dituntun untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kebutuhan umat manusia akan seorang guru ilahi telah diketahui di sorga. Rasa kasihan dan simpati Allah dibangkitkan demi umat manusia yang telah jatuh dan terikat pada kereta iblis. Dan ketika genap waktunya, Dia mengutus Anak-Nya. Dia yang ditunjuk dalam dewan sorga datang ke dunia ini sebagai pengajar manusia. Kekayaan kemurahan Allah diberikannya kepada dunia kita, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, Dia mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya. Yang membuat penghuni sorga takjub adalah firman yang kekal datang ke dunia ini sebagai seorang bayi yang tak berdaya. Sepenuhnya siap, Dia meninggalkan istana kerajaan dan secara misterius bersekutu dengan manusia yang telah jatuh. Ketika Kristus meninggalkan posisinya, Dia bisa saja mengambil kondisi kehidupan apapun yang Dia pilih. Namun kebesaran dan kedudukan tidak berarti apa-apa baginya, dan Dia memilih jalan hidup yang paling rendah hati. Tidak ada kemewahan, kemudahan, atau kepuasan diri yang datang ke dalam pengalamannya. Kebenaran asli sorgawi menjadi temanya. Dia menabur dunia dengan kebenaran. Pada masa kanak-kanaknya, Kristus bertumbuh dalam kebijaksanaan dan disukai oleh Allah dan manusia. Bukanlah suatu hal yang mengherankan, karena sesuai dengan hukum penunjukan ilahinya, maka talenta-talentanya harus berkembang dan kemampuan-kemampuannya diperkuat. Dia tidak mencari pendidikan di sekolah para rabi, karena Allah adalah pengajarnya. Seiring dengan bertambah usianya, kebijaksanaannya terus bertambah. Dia mengerahkan dirinya dengan tekun untuk mempelajari kitab suci, karena dia tahu bahwa kitab suci penuh dengan pengajaran yang sangat berharga. Dia setia dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Dan pada pagi hari, alih-alih dihabiskan di tempat tidur, seringkali dia ditemukan di tempat terpencil, menyelidiki kitab suci dan berdoa kepada Bapa sorgawinya. Dikutip dari Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 259 dan 260. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah perbedaan antara otak dan pikiran? Saudara bisa baca banyak penjelasan ilmiah, namun intinya adalah otak adalah organ tubuh manusia terdapat di dalam kepala yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak adalah pusat pengaturan. Jika kepala manusia dibedah, maka otak dapat terlihat dan dapat dijamah. Otak dapat dianalisa untuk mengetahui unsur apa saja yang terdapat pada otak. Lalu, bagaimana dengan pikiran? Pikiran adalah apa yang terjadi di dalam otak, seperti berpikir, merasakan, membayangkan, ingatan, dan kehendak. Jika kepala kita dibedah, meski otak dapat dilihat dan dipegang, tetapi kita tidak dapat melihat dan memegang pikiran. Kita tidak tahu beratnya dan unsur-unsurnya. Itu sebabnya otak adalah bagian yang berwujud dan pikiran adalah bagian yang tidak berwujud. Dan masing-masing kita tahu apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa tahu apa yang orang lain pikirkan. Dan pikiran inilah yang berhubungan dengan hati, yaitu emosi kita. Secara fisik, otak dan hati tidak tersambung, tetapi pikiran dan perasaan berhubungan erat, tidak dapat dipisahkan. Mengapa informasi ini perlu kita pahami? Karena Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 19 paragraf 2 yang berbunyi, dengan datang untuk tinggal bersama kita, Yesus menyatakan Allah kepada manusia dan malaikat. Dia adalah firman Allah, pikiran Allah yang dapat didengar. Jika saudara berpikir, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan, sampai saudara menyampaikan apa yang saudara pikirkan, entah secara verbal atau non-verbal. Demikian juga dengan pikiran Allah. Kita manusia yang terbatas dan berdosa ini tidak akan pernah tahu akan pikiran Allah jika Allah tidak sampaikan kepada kita secara verbal atau tulisan. Nah, cara Allah menyampaikan pikirannya kepada kita adalah istimewa, yaitu dengan mengutus anaknya kepada kita. Itu sebabnya Yesus disebut firman Allah. Apa yang dalam pikiran Allah difirmankan oleh anaknya. Dan apa yang difirmankan tepat sama, sebab Yesus adalah pikiran Allah yang dapat didengar. Tentang hal ini, Roh Nubuat menekankan dalam The Youth Instructor, tanggal 28 Juni tahun 1894, paragraf 9. Siapakah Kristus? Dia adalah anak tunggal yang diperanakkan dari Allah yang hidup. Bagi Bapa, dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus adalah perkataan yang menyatakan pikiran Bapa, tepat sama. Artinya, pikiran Bapa tersebut, Kristuslah wujudnya. Pikiran Bapa dapat didengar hanya melalui Yesus Kristus, anak yang Bapa peranakkan. Dan jangan lupa, pikiran dan hati terhubung erat. Yesus adalah pikiran Bapa yang dapat didengar, artinya Yesus juga adalah hati Bapa yang dapat didengar. Itu sebabnya Yesus dan Bapa adalah satu. Perhatikan rangkaian penjelasan berikut ini. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 40 ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Nah, ayat ini Paulus kutip dalam Roma 11 ayat 34 yang berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Perhatikan Paulus ganti kata roh menjadi pikiran. Karenanya, di dalam Alkitab, roh itu sama dengan pikiran. Jadi, saat dikatakan satu roh, maka seharusnya memiliki satu pikiran. Sebab demikianlah Bapa dan anaknya.
The Youth Instructor tanggal 16 Desember tahun 1897 paragraf 5 berkata, "Dari kekekalan ada kesatuan yang sempurna antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter." Bapa dan Anak sangat mirip, hampir identik dikatakan. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Anak Allah yang Bapa peranakan, gambar wujud Bapa. Itulah sebabnya anak-anak kita mirip orang tuanya. Karena itulah pola yang Bapa tetapkan. Anak pasti mirip orang tuanya. Lalu, kesatuan apa yang dimaksudkan? Kesatuan dalam roh, hati, dan karakter. Dan salah satu makna roh adalah pikiran. Dan memang Bapa dan Anak satu dalam pikiran, sebab Anak Allah adalah pikiran Bapa yang dapat didengar. Serta pikiran dan hati terhubung erat. Itu sebabnya Bapa dan Anak satu dalam hati. Apa yang Yesus firmankan itulah yang dalam pikiran dan hati Bapa. Tidak heran Bapa dan Anaknya satu dalam karakter. Sebab apa yang dipikir dan dirasa membentuk karakter. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 310, paragraf 1. Jika pemikiran salah, maka perasaan akan salah. Dan gabungan pemikiran dan perasaan membentuk karakter moral. Pemikiran terjadi di otak, dan perasaan muncul di hati. Gabungan pikiran dan perasaan membentuk karakter kita. Bisa lihat, Bapa dan Anaknya satu dalam pikiran, satu dalam hati, yaitu dalam perasaan atau emosi. Sehingga Bapa dan Anaknya satu dalam karakter. Inilah dasar kebenaran agar saudara dapat mengerti lebih baik mengapa Yesus disebut firman yang kekal. Sebab Yesus adalah pikiran Bapa yang kekal, yang dapat didengar. Firman Yesus adalah pikiran Bapa yang kekal. Kebenaran-kebenaran vital ini menolong kita mengerti renungan pagi hari ini yang berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 245, paragraf 2. Kristus adalah guru terhebat yang pernah dikenal dunia. Dia datang ke bumi ini untuk menyebarkan pancaran terang kebenaran, agar umat manusia dapat memperoleh kelayakan untuk sorga. Untuk tujuan inilah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Dia datang untuk menyatakan karakter Bapa, agar manusia dapat dituntun untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus guru terhebat karena apa yang Yesus ajarkan, firmankan, semuanya berasal dari pikiran Bapanya, yang adalah sumber segala hikmat, sumber segala kebenaran. Demikian juga dengan karakter, karena Yesus satu dengan Bapanya, satu dalam karakter. Bahkan, Yesus tidak sekolah di sekolah-sekolah teologi di zamannya. Yesus diajar langsung oleh Bapanya, dan buku pelajarannya adalah kitab suci. Dan Yesus yang adalah firman yang kekal masih berbicara sampai sekarang kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan menerima Roh Kristus, kita bukan hanya dituntun ke dalam segala kebenaran, kita bukan hanya diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus, tetapi kita juga dapat mendengar pikiran Allah yang adalah Bapa kita. Inilah keistimewaan menerima Roh Kristus dibandingkan dengan roh yang lain. Oleh menerima Roh Kristus dan mengizinkan Dia berbicara dalam hati kita, kita mendengarkan pikiran Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah dan vital pada pagi hari ini.
bahwa Yesus adalah firman yang kekal, yang adalah pikiran Bapa yang dapat kami dengar. Dan oleh karenanya, penting bagi kami untuk menerima Roh-Nya, agar suara-Mu, ya Yesus, yang adalah pikiran Bapa yang dapat kami dengar, terus berfirman kepada kami hingga saat ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, mengizinkan Kristus tinggal dalam hidup kami, mengajar kami, mengubahkan kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran, agar kami satu dengan Engkau ya Bapa, satu dalam karakter, satu dalam hati, satu dalam roh. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali menjemput kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.